Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini pembahasan singkat para khalifah dinasti Daulah Bani Umayyah. Bani Umayyah berarti anak keturunan Umayyah dari Umayyah bin Abdul Syam, salah seorang pemimpin kabilah suku Quraisy. Abdul Syam adalah saudara Hashim, sama-sama keturunan Abdul Manaf. Daulah Umayyah berkuasa selama 90 tahun, dari tahun 41 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Selama dinasti Umayyah berkuasa terdapat 14 khalifah, di antaranya 1. Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I, tahun 41 sampai 61 Hijriah atau 661 sampai 681 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia melanjutkan perluasan wilayah kekuasaan Islam, mengatur tentara dengan meniru aturan di Bizantium, membangun administrasi pemerintahan dan menetapkan aturan kiriman pos, menunjuk anaknya Yazid bin Muawiyah di usia 34 tahun sebagai penerusnya. Muawiyah berkuasa selama 20 tahun. Ia meninggal di usia 80 tahun dan dimakamkan di Bab al-Shagir, Damaskus. 2. Yazid bin Muawiyah atau Yazid I, tahun 61 sampai 64 Hijriah atau 680 sampai 683 Masehi. Selama berkuasa, ia memperkuat struktur administrasi negara, memperbaiki pertahanan militer Syria, memperbaiki sistem keuangan, mengurangi pajak, memperbaiki sistem irigasi di Oasis Damaskus. Ia meninggal tahun 64 Hijriah atau 683 Masehi di usia 38 tahun. Masa pemerintahannya 3 tahun 6 bulan. Kemudian khalifah turun kepada anaknya Muawiyah bin Yazid. 3. Muawiyah bin Yazid atau Muawiyah II, tahun 64 Hijriah atau 683 Masehi. Ia anak Yazid yang lemah dan sakit-sakitan. Ia juga seorang ahli kimia, diangkat menjadi khalifah pada usia 23 tahun atas dasar wasiat ayahnya. Ketika dia diangkat menjadi khalifah sedang menderita sakit. Sakitnya semakin keras, akhirnya meninggal dunia. Masa kekhalifahannya sekitar 40 hari. Ada pula yang mengatakan 2 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan. 4. Marwan bin Hakam atau Marwan I, tahun 64 sampai 65 Hijriah atau 684 sampai 685 Masehi. Ketika Marwan menjabat gubernur Hijaz di Madinah masa Khalifah Muawiyah, penduduk Madinah menyatakan dukungan kepada Abdullah bin Zubair. Terjadilah pertentangan antara pihak Abdullah dan Marwan hingga mencapai puncaknya pada Perang Marjurahid tahun 65 Hijriah. Masa itu wilayah Islam terpecah menjadi 2 bagian. Wilayah Hijaz, Irak, Iran, Makkah, Madinah tunduk kepada Abdullah bin Zubair. Sedangkan Syria, Mesir, Libya berada pada kekuasaan Marwan. Pada usia 63 tahun, Marwan meninggal. Ia menjabat sebagai khalifah selama 9 bulan 18 hari. 5. Abdul Malik bin Marwan, tahun 65 sampai 86 Hijriah atau 685 sampai 705 Masehi. Pada masa kekuasaannya, Daulah Umayyah mencapai puncak kejayaannya. Ia terkenal sebagai khalifah yang perkasa dan negarawan cakap yang berhasil memulihkan kembali kesatuan dunia Islam dari para pemberontak. Ia juga mengubah mata uang Bizantium dan Persia dengan mencetak uang tersendiri tahun 659 Masehi dengan memakai tulisan Arab, melakukan pembenahan administrasi pemerintahan, memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Ia meninggal tahun 705 Masehi di usia 60 tahun dengan masa pemerintahan 21 tahun 8 bulan. 6. Walid bin Abdul Malik atau Walid I, tahun 86 sampai 97 Hijriah atau 705 sampai 715 Masehi. Masa pemerintahannya melanjutkan memperluas wilayah kekuasaan Islam dari Afrika Utara menuju Barat Daya, benua Eropa, tahun 711 Masehi. Perluasan ke arah barat dipimpin oleh Panglima Islam Tariq bin Ziyad. Setelah Aljazair dan Maroko dapat ditundukkan,
Torik dan pasukannya menyeberangi selat antara Maroko atau Maghrib dengan benua Eropa dan mendarat di Gibraltar atau Jabal Torik. Tentara Spanyol dapat dikalahkan. Ibu kota Spanyol, Cordoba, dapat dikuasai dengan cepat. Kemudian kota Seville, Elvira, dan Toledo. Kemudian pasukan pimpinan Musa bin Nusair berhasil menguasai Sidonia, Carmona, Merida. Lalu ia bergabung dengan Torik dan berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, termasuk Zaragoza sampai Navarre. Pasukan Islam memperoleh kemenangan dengan mudah karena mendapat dukungan dari rakyat setempat yang sejak lama menderita akibat kekejaman penguasa. 7. Sulaiman bin Abdul Malik tahun 97 sampai 99 Hijriah atau 715 sampai 717 Masehi. Diangkat menjadi khalifah di usia 42 tahun dan mengangkat Umar bin Abdul Aziz waktu itu gubernur Hijaz menjadi penasehatnya dengan memegang jabatan wazir besar. Masa pemerintahan Sulaiman selama 2 tahun 8 bulan. Ia menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai penerusnya dan Yazid bin Abdul Malik sebagai khalifah setelah Umar. 8. Umar bin Abdul Aziz atau Umar II tahun 99 sampai 102 Hijriah atau 717 sampai 720 Masehi. Ia menjabat sebagai khalifah di usia 37 tahun, terkenal adil dan sederhana. Ia meninggalkan semua kemegahan dunia dan ingin mengembalikan corak pemerintahan seperti zaman Khulafaur Rasyidin. Ia berhasil menjalin hubungan baik dengan Syiah, memberi kebebasan penganut agama lain untuk beribadah sesuai keyakinannya, mensejajarkan kedudukan mawali atau orang Islam yang bukan dari Arab dengan Muslim Arab. Beliau meninggal pada tahun 720 Masehi di usia 39 tahun dan dimakamkan di Deir Simon. 9. Yazid bin Abdul Malik atau Yazid II tahun 102 sampai 106 Hijriah atau 720 sampai 724 Masehi. Ia menjabat sebagai khalifah di usia 36 tahun. Pada awal pemerintahannya, Yazid bertindak menuruti kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Namun tidak lama karena banyak penasihat yang tidak setuju dengan kebijakan positif yang diterapkan Umar. Ia meninggal di usia 40 tahun dengan masa pemerintahan 4 tahun 1 bulan. 10. Hisam bin Abdul Malik tahun 106 sampai 126 Hijriah atau 724 sampai 743 Masehi. Ia menjabat sebagai khalifah pada usia 35 tahun, terkenal sebagai negarawan yang cakap dan ahli strategi militer. Pada masa pemerintahannya muncul kekuatan yang berasal dari kalangan Bani Hashim yang didukung kaum Mawali dan menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Umayyah. Meskipun demikian, kebudayaan dan kesusastraan Arab serta lalu lintas dagang mengalami kemajuan. Juga dapat menaklukkan Pulau Sisili tahun 743 Masehi. Ia wafat di usia 55 tahun. Masa pemerintahannya selama 19 tahun 9 bulan. Sepeninggal Hisham, khalifah selanjutnya bukan hanya lemah, juga bermoral buruk yang semakin mempercepat runtuhnya Daulah Umayyah. 11. Walid bin Yazid bin Abdul Malik atau Walid II tahun 126 sampai 127 Hijriah atau 743 sampai 744 Masehi. Kebijakan yang paling utama yang dilakukannya ialah melipatkan jumlah bantuan sosial. Pada masa pemerintahannya, Daulah Umayyah mengalami kemunduran, memerintah selama 1 tahun 2 bulan, dan meninggal di usia 40 tahun. 12. Yazid bin Walid bin Abdul Malik atau Yazid III tahun 127 Hijriah sampai 744 Masehi. Pemerintahannya tidak mendapat dukungan dari rakyat karena kebijakannya suka mengurangi anggaran belanja negara. Masa pemerintahannya tidak stabil dan banyak pemberontakan. Memerintah selama 16 bulan. Ia wafat di usia 46 tahun. 13. Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik tahun 127 Hijriah atau 744 Masehi. Diangkat menjadi khalifah tidak memperoleh suara bulat dari Bani Umayyah dan rakyatnya
Karena itu keadaan negara semakin kacau dengan munculnya pemberontakan. Ia dengan sukarela mengundurkan diri dari khalifah dan mengangkat Marwan bin Muhammad yang memerintah selama 3 bulan dan wafat tahun 132 Hijriah. 14. Marwan bin Muhammad atau Marwan II tahun 127 sampai 133 Hijriah atau 744 sampai 750 Masehi. Ia seorang ahli negara yang bijaksana. Beberapa pemberontak dapat ditumpasnya, tetapi tidak mampu menghadapi gerakan Bani Abbasiyah. Marwan meninggal pada tanggal 27 Zulhijjah 132 Hijriah atau 5 Agustus 750 Masehi. Dengan meninggalnya Marwan bin Muhammad atau Marwan II, maka berakhirlah dinasti Daulah Bani Umayyah. Demikian pembahasan singkat para khalifah Umayyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.